Pemirsa, banyak sekali pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri itu mengajukan pertanyaan kepada saya. Mereka pada menanyakan bagaimana cara mengurus perceraian sementara dia berada di luar negeri. Itu. Nah, jadi sering saya jawab ya bahwa kalau posisi berada di luar negeri itu yang saya tekankan dan yang saya tanyakan pertama kali adalah kepada PMI itu bisa tidak pergi ke KBRI atau ke perwakilan RI yang ada di luar negeri itu meleges surat kuasa. Bisa tidak? Nah, kalau dia jawab bisa, maka selanjutnya saya akan jawab mengenai persyaratan-persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraiannya. Kenapa yang pertama saya tanyakan dulu mengenai bisa tidak pergi ke KBRI atau perwakilan RI yang ada di luar negeri? Karena kalau seseorang berada atau WNI berada di luar negeri, ya, menggunakan jasa pengacara atau menggunakan jasa advokat untuk digunakan di Indonesia surat kuasanya, ya, maka harus ada legalisasi dari KBRI. Ya, karena ada aturan yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 09 garis miring A garis miring KP garis miring 12 Romawi garis miring 2006 garis miring 01 tanggal 28 Desember 2006 yang menyatakan bahwa setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Gitu. Ya. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung juga, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3038 K garis miring PDT garis miring 1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. Itulah kenapa saya selalu yang pertama menanyakan bisa tidak pergi ke KBRI atau ke kantor perwakilan RI yang ada di luar negeri untuk leges surat kuasa. Terserah apakah dia pergi sendiri ke KBRI ataukah dia menyuruh agent ataukah menyuruh siapa, yang penting bisa ke KBRI atau ke kantor perwakilan RI yang ada di luar negeri untuk leges surat kuasa. Nah, jadi mekanismenya begini. Kalau dia PMI ini menyatakan bisa untuk ke KBRI atau untuk bisa meleges surat kuasa, maka selanjutnya pasti saya akan menanyakan mengenai alasannya apa minta bercerai. Nah, kemudian saya menanyakan juga buku nikahnya. Kemudian saya menanyakan paspor ya, atau fotokopi paspor atau paspor di foto. Kemudian kartu keluarga. Nah, kalau semuanya oke ya, disanggupi, sudah disepakati ya, kemudian surat kuasa itu saya buat berdasarkan data-data yang sudah dikirim ke saya. Saya buat surat kuasanya. Surat kuasanya itu saya buat itu ada dua. Satu, surat kuasa untuk menghadiri sidang ya. Kemudian yang kedua, surat kuasa untuk melakukan mediasi. Karena di dalam aturan, sidang pertama kali itu dilakukan mediasi. Nah, karena penggugat yang mengajukan cerai ini berada di luar negeri, maka ada namanya surat kuasa istimewa. Nah, itu jadi saya buat dua, surat kuasa untuk sidang dan surat kuasa untuk mediasi. Namanya surat kuasa istimewa. Saya kirim nih ke luar negeri, ke alamat PMI. Tetapi saya kirim itu sudah saya tanda tangani, sudah saya stempel ya. Kemudian saya kirim ke luar negeri, ke alamat PMI. Setelah PMI terima, PMI silahkan entah jalan sendiri ke KBRI, entah nyuruh orang, silahkan urus legalisasinya. Nah, ketika sudah dilegalisasi, dileges ya. Kemudian dapat nih legalisasinya, kemudian baru dikirim lagi ke alamat saya.
ya. Nah, setelah saya terima surat kuasanya, baru saya ajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Nah, prosesnya seperti biasa, gugatan cerai, persidangan seperti biasa. Itu. Nah, penting saya jelaskan kenapa tadi saya minta PMI-nya yang harus mengurus ke KBRI. Karena kalau saya yang mengirimkan surat kuasa itu ke KBRI, ya, saya tidak menjamin dan entah kapan itu KBRI akan meleges kemudian mengirimkan lagi ke alamat saya. Nah, itu tidak menjamin. Nah, makanya saya sampaikan yang pasti-pasti saja. Kalau yang datang ke KBRI PMI-nya sendiri kan pasti, ya. Misalkan hari itu PMI-nya bisa ke KBRI, diurus legalisasinya, dapat ya. Surat kuasanya udah dilegalisasi, ya udah dileges, kemudian kan dipegang sama PMI, tinggal PMI kirim lagi ke saya. Nah, tetapi kalau saya yang mengirimkan, belum tentu. Itu sebulan, 2 bulan itu KBRI belum tentu bisa secepat mungkin dikirim lagi kemari ya. Karena kita juga nggak bisa komunikasi sama pihak KBRI. Nah, kemudian yang kedua, misalnya saya kirim ke PMI surat kuasanya. Kemudian PMI kirim ke KBRI, tetapi tidak datang ya, dikirim ke KBRI. Nah, terus dari KBRI dikasih alamat, ya, suruh kirim ke kantor saya, itu pun sama saja, tidak akan dikirim lagi oleh KBRI. Nah, itu makanya kenapa yang saya tanyakan adalah bisa tidak PMI-nya itu pergi ke KBRI untuk meleges surat kuasa. Kalau bisa, berarti oke, bisa saya tangani. Demikian dari kantor pengacara Tony dan partner.